Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Basinus, dan di video kali ini kita berada di fasilitas pembangkit listrik tenaga surya milik Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Karangploso, Kabupaten Malang. Di video kali ini saya dan beberapa tim yang lainnya, ada Zaki ada di situ ya. Nah, itu kita dari Teknik Elektro UMM ingin melakukan maintenance pembangkit listrik tenaga surya ini dan juga mengganti inverter atau sistemnya. Jadi PLTS ini sistemnya off grid ya, dengan kapasitas 2,3 kW atau 2300 watt peak. Ini dibangun sudah mulai di tahun 2021, kemudian ini di 2025 awal tahun kita akan lakukan maintenance ya, kabelnya, kemudian sistemnya, dan juga mengganti inverternya karena ada beberapa masalah. Salah satu masalah yang terjadi itu di panel ATS-nya. Sebelumnya PLTS di Masjid Ahmad Dahlan ini itu menggunakan MPPT sendiri ya, di ujung sana ada MPPT sendiri, kemudian ada baterai sendiri, dengan kapasitas 9.600 mAh. Nah, kemudian ada inverter sendiri. Jadi antara MPPT dan inverter itu berdiri sendiri-sendiri, sehingga kita menggunakan panel ATS ya, panel ATS. Nah, cuma permasalahannya di sini itu ketika baterai lowbat, panel ATS-nya ini jarang berfungsi atau kadang dia tidak berfungsi, sehingga sering terjadi seperti kayak ledakan atau kebakaran Pak. Kalau bisa dilihat dekat sini teman-teman semuanya ya, di sini ini panel ATS-nya ya, ini kelihatan dia ada gosong ya karena sering kebakar. Kita sudah banyak lakukan proteksi tapi tetap terjadi masalah, sehingga untuk PLTS di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kita ganti dengan menggunakan string inverter seperti ini, sehingga MPPT dan inverter akan jadi satu, dan ini nanti gaya PLN akan masuk sini terlebih dahulu sehingga akan keluar ke beban. Nah, untuk bebannya sendiri ini adalah lampu ya, jadi kita di sini hanya untuk mengcover lampu-lampu. Untuk AC dan lainnya itu ada panel sendiri. Oke, mungkin kita lanjut ke dalam pengoperasian atau melakukan proses bagaimana pelaksanaan maintenance ini. Langsung lanjut. Alhamdulillah untuk pemasangan atau instalasi PLTS sudah selesai, dan selanjutnya kita masuk ke commissioning ya. Sebelum kita nyalakan sistem PLTS-nya kita masuk commissioning. Cuma kondisi saat ini sudah jam 3 dan kondisinya mendung, kemungkinan tegangan listriknya cukup. Untuk pengalikannya kita baterai dulu ya. Jadi kita aktifkan dulu baterainya. Kita on-kan baterai.
Setelah on-kan baterai, kita on-kan inverternya terlebih dahulu. Oke, ini masih D1. Ini kita setting ke D3 ya. Oke. Ini sudah nyala, tetapi di sini TV sama beban belum on, ya kan? Dan kita on-kan di beban dulu atau TV dulu? TV dulu ya. Oke, kita on-kan TV dulu. Oke, PV-nya sudah kita on-kan, kita cek di sini. Nah, ini tegangan PV-nya sudah masuk ya. Ada tandanya di sini. Ini tegangan PV sudah masuk. Oke. Nah, kemudian kita bisa masuk ke beban terlebih dahulu karena tegangan baterai nanti cukup besar. Beban on ya. Ini langsung nyala. Karena langsung terhubung ke beban. Jadi bebannya di sini adalah lampu-lampu ya. Nah, kemudian kita on kan tegangan AC. Tegangan AC inputnya kita on kan. Oke. Ini sudah masuk mode ke tegangan AC mode. Nah, cuma di sini tegangan AC-nya nyuplai ke lampu, kemudian nyuplai ke baterai. Ya, baterai dulu diisi. Nanti akan kita setting ulang bagaimana supaya ini tegangannya langsung nyuplai ke beban dulu. Kan kalau dari diagramnya sini tegangan AC PLN itu masuk ke beban. Nah, nanti kita akan setting ulang di selanjutnya ya supaya lebih optimal penggunaan inverter ini. Selanjutnya saya ingin menunjukkan terkait dengan monitoring sistemnya ya. Jadi di sini sudah ada aplikasi yang kita gunakan yaitu Smart ESS ya. Di Smart ESS ini sebenarnya sebelum melakukan penggunaan ini teman-teman bisa connect WiFi dulu lokal. Yaitu pertama itu mengkonekkan WiFi lokal ke sistem dongle-nya. Dikonekkan ke dongle-nya ada di bawah. Ya teman-teman bisa konekkan ke dongle-nya terlebih dahulu. Kalau di sini berarti harusnya di depan ya. Di depan itu ada connect dongle-nya terlebih dahulu. Jadi mengkonekkan dongle-nya ke WiFi. Ya, mengkonekkan dongle-nya ke WiFi. Setelah itu habis itu logout lagi baru kita connect ke WiFi lokal. Nah, di WiFi lokal atau di WiFi yang di dalam area masjid ini kita langsung konekkan, tambahkan device ya. Jadi teman-teman itu bisa kalau lihat di aplikasi itu bisa di ujung kiri itu ada tambah device. Nah, teman-teman cukup melakukan scanning ya. Teman bisa lakukan scanning barcode seperti ini ke arah dongle-nya sini. Jadi di dongle-nya itu ada yang namanya QR code-nya. Nah, tapi saya sudah scan tadi, jadi saya nggak perlu scan lagi. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lakukan scan, nah, habis itu langsung isi data. Di sini ada data terkait dengan desain powernya, kemudian PN aliasnya atau nama pembangkitnya ya, kemudian tanggal instalasinya. Ada currency, cuma masalahnya di sini terkait currency atau mata uang itu IDR-nya tidak ada. Saya cari-cari tadi nggak ada ketemu IDR ya, atau rupiah nggak ada. Jadi saya di sini menggunakannya USD ya atau dolar ya. Kemudian di sini kalian bisa lakukan address-nya. Oke. Nah, kalau sudah semua, di sini kalian bisa teman-teman untuk di device. Ya, di device loading. Seperti ini ya, dan ditambahkan, dan ini tampilannya seperti ini. Kalau kondisi sekarang itu beban itu disuplai oleh PV dan oleh listrik PLN. Dengan untuk beban powernya itu di 678 watt, tapi untuk PV powernya hanya 16 watt. Jadi nanti kebanyakan itu disuplai daripada PLN. Nah, nanti tapi kalau PLN sudah nggak ada, berarti dia akan tersuplai dengan baterai. Mari kita lihat sini. Yap. Oke. Nah, ini misalkan terjadi mati lampu ya. Ini kan tadi
tegangan input dari PLN. Ini kalau kita matikan, misalkan ini kan kondisi mati lampu, ini kita matikan, ada kedipan. Nah, lihat di sini tegangan PLN hilang, ya kan? Nah, di sini disuplai dari PV dan juga disuplai dari baterai. Jadi ini PV masuk ke inverter MPPT ya, kemudian dia masuk ke baterai, baterai masuk ke inverter ke beban, seperti itu. Ini kalau listrik PLN-nya nggak ada. Kalau kita on kan lagi listrik PLN-nya seperti ini, nah ini kembali. Jadi ini beban itu disuplai oleh PLN, sedangkan untuk baterai diisi oleh PLN. Jadi lagi ngecas baterainya. Oke, ini tadi perjalanan kita dalam pelaksanaan maintenance PLTS di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kita sudah lakukan penggantian inverter, dan semoga inverter ini menjadi awet ya, tidak rusak lagi seperti sebelumnya. Baik, terima kasih semuanya, sampai jumpa di tempat lain.